Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rianto dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan tentang penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Di sini ada pengertian dari gerak harmonik sederhana. Gerak harmonis sederhana yaitu adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon, selalu konstan. Di sini ada jenis dari gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada gerak harmonik sederhana atau GHS linear, merupakan gerak suatu sistem yang bolak-balik melewati titik kesetimbangan sehingga membentuk suatu pola gelombang yang lintasannya lurus. Misalnya, penghisap dalam silinder gas, gerak isolasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada gerak harmonik sederhana atau GHS angular, merupakan gerak suatu sistem yang bolak-balik melewati titik kesetimbangan sehingga membentuk suatu pola gelombang yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, perbedaannya dari gerak harmonik sederhana atau GHS linear ini, kalau linear itu lintasannya lurus. Nah, kalau yang angular ini lintasannya berupa lingkaran. Nah, itu bedanya. Nah, contoh dari GHS angular ini adalah gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh dari gerak harmonik. Yang pertama ada gerak harmonik pada bandul. Nah, ini bandul ya, gambar bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Ini titik keseimbangan B yang di tengah nih. Jika beban ditarik ke titik A, nah misalkan titik A ini ditarik dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali ke A. Jadi ini misalkan titik A ini ditarik ke atas, terus didorong. Nah, titik A ini bakal kena titik B, dan titik B akan mengenai titik C. Nah, titik C ini akan balik lagi ke B, nah dan B ini akan balik lagi ke A. Seperti itu. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Nah, yang kedua ada gerak harmonik pada pegas. Ini gambar pegas ya, ini yang naik turun. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar. Jadi panjangnya itu alami dia. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar, ditarik atau digoyang. Nah, di sini yang terakhir ada aplikasi gerak harmonik sederhana. Nah, di sini yang pertama kita bahas itu aplikasinya itu shock absorber pada mobil. Shock absorber merupakan komponen penting suatu kendaraan, yaitu dalam sistem suspensi yang berguna untuk meredam gaya osilasi dari pegas. Shock absorber berfungsi untuk memperlambat dan mengurangi besarnya getaran gerakan dengan mengubah energi kinetik dari gerakan suspensi menjadi energi panas yang dapat dihamburkan melalui
cairan hidrolik. Peredam kejut atau shock absorber pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Nah, yang kedua ini ada jam mekanik. Ini gambar dari jam mekanik kayak gini nih. Jam tangan mekanik atau mekanikal adalah jam tangan yang menggunakan mekanisme tanpa listrik untuk menggerakkannya. Pada jam tangan mekanik, tenaga untuk menjalankannya tersimpan pada kumparan gas yang disebut mainspring. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut atau angular. Yang terakhir ada garpu tala. Ini garpu tala ya. Garpu tala adalah alat yang berbentuk seperti garpu bergigi dua dan beresonansi pada frekuensi tertentu. Bila dihentakkan pada suatu benda, garpu tala hanya bergetar pada satu frekuensi, dengan frekuensi 440 Hz. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titik nada yang berbeda. Semakin kecil massa M pada gigi garpu tala, maka semakin tinggi frekuensi osilasi dan makin tinggi pola titik nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.